Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Muhammad Dafar Ramadan. And I'm Danu Prakasa. In this video, we will both explain about the market and money. We will explain in detail the things relate buying and selling transaction in daily life. Happy watching, don't skip it. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung, dan terjadinya transaksi berupa pertukaran barang maupun jasa dari si penjual dan pembeli dengan alat pembayaran yang sah. Pasar adalah tempat yang bisa berupa tempat, ruang terbuka, gedung tertutup, berupa fisik maupun dunia maya. Pasar itu sendiri bisa pasar tradisional, pasar online, pasar komoditas derivatif, pasar uang atau falas, obligasi, deposito, dan pasar modal atau kapital. Dua jenis pasar, yaitu yang pertama pasar offline, yang kedua pasar online. Nah, sedangkan dua jenis pasar berdasarkan komoditasnya, yaitu yang pertama pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang belum menggunakan teknologi dan sistem pemasaran. Pasar jenis ini biasanya tidak mementingkan kenyamanan dan keamanan dari pembelinya, dan sistem yang digunakan masih sangat tradisional. Keuntungan dari pasar tradisional ini yaitu yang pertama, pembeli dan penjual terjadi interaksi. Kedua, terjadi tawar-menawar. Ketiga, pembeli dapat langsung merasakan, melihat, dan menguji mutu barang atau jasa yang ditawarkan. Keempat, jaminan mutu atas barang yang ditawarkan, atau pembeli dapat mengajukan komplain atau keluhan jika barang tidak sesuai dengan keinginannya. Kelima, barang yang dibeli bisa langsung dibawa pulang atau ex-stock. Sedangkan yang kedua yaitu jenis pasar modern. Pasar modern adalah pasar yang telah menggunakan teknologi dan sistem pemasaran dalam menjalankan bisnis dan usahanya. Modern dalam arti adanya yang pertama price tag, yaitu tidak terjadi tawar-menawar lagi. Yang kedua, tempat parkir dan ruangan yang sejuk, nyaman, dan aman. Yang ketiga, penggunaan teknologi dan sistem pemasarannya atau bagian admin, accounting, pajak, kasir, inventory, pricement, dan penggandaan dan lain-lain. Keempat, kenyamanan dan keamanan dari penjual dan pembeli menjadi bagian yang terpenting dalam menjalankan usaha perdagangannya. Pasar modern ini bisa berupa supermarket, store, mall, minimarket, Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Di pasar modern ini, dengan modal atau kapital yang besar, kenyamanan dari suasana tempat belanja menjadi prioritas utama, yaitu pedagang berusaha senyaman dan selama mungkin dapat menahan pembeli di pasar ini. Sedangkan untuk pasar offline atau luring, baik tradisional maupun modern ini, mempunyai keuntungan dan kerugiannya sendiri. Keuntungan pasar offline ini adalah penjual dan pembeli bisa saling bertatap muka dan saling mengenal. Terjadinya interaksi sosial, tawar-menawar penjual dan pembeli dapat melakukan quality control atau pengendalian mutu, baik barang maupun jasa yang diperdagangkan. Sedangkan kelemahan dari pasar offline yaitu yang pertama, produk yang ditawarkan variasinya terbatas atau sebatas stok dan jenis yang dimiliki. Yang kedua, harus bertemunya pedagang dan pembeli dan sulit terjadi di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan biaya transportasi untuk pembeli dan kesulitan untuk menuju tempat penjual. Yang ketiga, butuh jasa sales dalam transaksinya dan biaya marketing yang mahal. Keempat, jumlah pedagang dan pembeli yang terbatas, hanya sebagian kecil orang yang bisa menjadi pedagang dan customer. Kelima, banyaknya kondisi eksternal yang mempengaruhi perdagangan. Hambatan yang bisa terjadi dalam hambatan psikologi, lokasi, cuaca, keamanan, dan kenyamanan tempat belanja. Sedangkan pasar online atau marketplace e-commerce adalah pasar tradisional yang bertransformasi ke pasar digital, menggunakan teknologi dan aplikasi internet dalam melakukan transaksi perdagangannya. Keuntungan pasar online yaitu yang pertama, banyak jenis barang yang dapat diperdagangkan. Yang kedua, penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara fisik dan menghemat biaya transportasi. Ketiga, penjual dapat menjangkau banyak tempat dan tak terbatas. Keempat, penjual dan pembeli bisa dari semua golongan. Kelima, waktu perdagangan yang tak terbatas. Keenam, tidak ada gangguan dari lingkungan dan cuaca. Ketujuh, tidak membutuhkan tenaga penjual atau sales dan marketing. Kedelapan, tidak membutuhkan tempat usaha. Kesembilan, semua transaksi dilakukan secara elektronik. 10. Tidak membutuhkan modal yang besar dan biaya transaksi yang lebih murah. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, tidak adanya interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Kedua, pembeli tidak melakukan quality control atas barang yang dibeli. Ketiga, butuh waktu pengiriman sebelum pembeli dapat menggunakan produk yang dibeli. Keempat, transaksi tidak dapat dilakukan secara tunai atau hanya melakukan elektronik saja. Kelima, penjual dan pembeli harus memiliki pengetahuan tentang internet.
Keenam, pembatalan atau penukaran produk sulit dilakukan jika transaksi sudah dilakukan. Ketujuh, after sales service yang sulit didapatkan oleh pembeli. Ke-8, sulit memperoleh kepercayaan karena banyaknya scamming dan penipuan. 9, persaingan dagang yang sangat tinggi di antara penjual. Nah, dari pasar online dan pasar offline tersebut bisa digabungkan menjadi perdagangan hybrid, yaitu penggabungan pasar offline dan online di masa sekarang ini adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari agar usaha dapat terus bertahan dan beradaptasi dengan kemajuan dan tuntutan zaman dan teknologi. Sehingga pada akhirnya terjadinya smart seller dan smart customer. Untuk mencapai kondisi seperti itu, mau tidak mau, suka atau tidak suka, penjual dan pembeli dituntut untuk senantiasa beradaptasi dengan teknologi. Demikian penjelasan dari macam-macam pasar. Uang atau alat pembayaran yang sah. Uang bisa kita gunakan pada saat kita melakukan transaksi, jual dan beli pada saat kita berada di pasar. Uang memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada uang kartal. Uang kartal merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral sebuah negara dan diatur oleh undang-undang negara. Kemudian yang kedua ada uang giral. Uang giral merupakan uang yang disimpan di rekening koran di berbagai bank umum atau pemerintahan yang berupa cengkue, giro, travel cengkue, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada uang elektronik. Uang elektronik merupakan uang yang telah dikonversikan secara digital oleh bank atau perusahaan tertentu dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Kemudian yang kelima, cryptocurrency atau mata uang kripto. Cryptocurrency merupakan uang yang telah dikonversikan secara digital dengan teknik kriptografi atau pengsandian dalam bentuk logaritma yang dijalankan dengan teknologi blockchain yang sudah terdesentralisasi. Kemudian yang terakhir ada valuta asing atau falas atau mata uang asing, di mana ini merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral negara lain atau asing di luar tempat terjadinya transaksi perdagangan. Baiklah, itu merupakan jenis-jenis uang yang bisa kita gunakan pada saat kita berada di pasar. Okay, that's an explanation from us. Hopefully useful for all who watch. See you next time. Don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegel cak, takkan aku cak ini terus. Hopefully useful for all.